sudah semua dibuka, yang nggak kefoto rugi loh ya. Oke, rugi sendiri. Yuk, silakan. Waktu kita nggak lama. Saya hitung ya, kayak di pramuka. Dengan ke 10 mulai. Yuk, 1. Kayak pramuka ini. Oke, semuanya siap ya? Siap lo difoto? Oke. 1, 2. Dengan yang foto ya, Mas? Ya, 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, terima kasih. Andika senyum ya. Ya, makasih ya. Oke. Langsung share ya, Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa protokol kesehatan selalu ditingkatkan ya, karena dari hari ke hari kasusnya semakin meningkat. Mohon tetap on ya, tetap on. Saya ingin komunikasi langsung dengan kalian ini. Saya rindu sekali. Alhamdulillah hari ini kita bisa zooming lagi setelah beberapa minggu kita off karena PTS. Semoga PTS kalian hasilnya sangat memuaskan sehingga menjadi bekal untuk mendaftar di senam PTN dan di jalur perguruan tinggi yang lainnya. Untuk hari ini, Faila akan menyampaikan terkait dengan strategi, masih terkait dengan perguruan tinggi. Pokoknya kita harus betul-betul paham tentang strategi kita untuk meraih kursi di perguruan tinggi. Ya, ini targetnya memang perguruan tinggi negeri. Kakak kelas kalian, alhamdulillah saat ini sudah terdata 136.7. Semoga nanti mencapai hampir mencapai 170-an. Saya berharap karena ini masih banyak tahap-tahapannya. Dan harapannya kalian nanti 100% ya, 100% insya Allah. Siap nggak Anda keterima di perguruan tinggi negeri? Suaranya coba dibuka dulu. Ya, jawab yang keras. Siap nggak Anda masuk di perguruan tinggi negeri? Siap. Alhamdulillah luar biasa. Oke, siap. Ya. Dengan melihat semangat kalian saya bahagia ya. Baik, kira-kira kalau mau masuk ke perguruan tinggi itu perlu ada strategi gitu enggak? Apa kalian mendaftarnya aku pinginnya di perguruan tinggi ini, enggak peduli jurusannya apa, yang penting aku keterima di UGM. Biasanya begitu ya, rata-rata begitu ya. Jadi untuk program studi diabaikan kadang-kadang ya. Pokoknya aku mau kuliah di UGM titik, mau perguruan tinggi ini, mau di ini, mau enggak peduli. Nah akhirnya ketika sudah masuk, mereka akhirnya bingung. Karena apa? Tidak sesuai dengan perencanaan studinya. Tidak sesuai dengan passion-nya. Tidak sesuai dengan bakat minatnya. Akhirnya ambiar. Ya kan? Nah ini perlu strategi ya. Apalagi kalau Anda nanti masuk ke senam PTN. Kalau nggak ada strategi, susah. Begitupun dengan ketika Anda mau mengikuti SBMPTN atau melalui UTBK. Nah, ini tentunya harus ada strategi. Nah, strateginya bagaimana? Nah, ini yang mau kita diskusikan. Karena kakak-kakak kelas kalian yang saat ini masuk di perguruan tinggi negeri itu bukan karena dia pinter saja. Nah, karena wah saya merasa ranking 1, saya mendaftar di ini, prodi ini, dan pokoknya aku insya Allah keterima. Walaupun kalau di tryout UTBK-nya juga tinggi, tapi itu ternyata juga belum jaminan 100% gitu. Kenapa? Karena tidak melihat strategi tadi. Nah, oleh karena itu, ini akan saya share strateginya. Ya. Ini langsung share Pak Punto. Saya sudah jadi co-host. Kok nggak bisa ya? Langsung ini. Ini share. Oh, belum. Belum. Ya, sebentar menunggu di ya. Oke ya, saya lanjut lagi. Jadi jangan sampai nanti Anda memilih ini hanya mengandalkan perguruan tingginya, pokoknya nanti harus ini, jangan. Tetapi kita akan ada strategi khusus
ya. Strategi memilih program studi di perguruan tinggi ya. Yang pertama, nah ini memilih perguruan tinggi itu memang seperti percaturan ya, ada strateginya. Bagaimana saya akan mengalahkan apa ini benteng, akan mengalahkan. Ini harus ada strateginya gitu. Seperti persis seperti orang bermain catur gitu. Kalau Anda tahu permainan catur itu. Nah, selanjutnya, nah ini ada ungkapan-ungkapan seperti ini biasanya diungkapkan oleh siswa kelas 12 gitu ya. Saya cocoknya berkuliah di jurusan apa ya gitu. Ini kegelisahan ini ya. Universitas yang bagus di Indonesia ini apa saja sih gitu. Kemudian ada apa saja sih jalur penerimaan masuk mahasiswa di Indonesia ini? Jalurnya apa saja? Yang kemarin pernah Bu Faila sampaikan. Kemudian yang ketiga, sebaiknya cara masuk Universitas A itu lewat jalur seleksi apa ya? Ketika saya mau masuk ke perguruan tinggi negeri di Yogyakarta ini harusnya melalui seleksi apa ya? PTN kah? SBM kah? Atau jalur mandiri kah? Atau yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana taktik menentukan urutan ya, urutan pemilihan prodi ketika daftar SNMPTN. Prodi ini mau saya urutkan di nomor 1, nomor 2. Nah, ini ada strateginya juga. Jangan sampai prodi yang saingannya banyak Anda taruh di nomor 2. Atau biasanya aku mau ini aja untuk supaya nanti saya hanya yang penting keterima saja. Tetapi Anda tidak berminat di situ. Nah, ini ancamannya adalah adik kelas kalian. Karena Anda masuk ke perguruan tinggi tersebut bukan berdasarkan rencana studi atau perencanaan kalian, tetapi hanya ingin menaklukkan di SNMPTN. Nah, ini pengambilan keputusan yang belum tepat gitu. Nah, selanjutnya apa saja indikator dalam menentukan urutan prodi? Nah, bagaimana cara mengurutkan prodi dalam pendaftaran SNMPTN dan SBM? Nah, kemudian yang berikutnya, passing grade ya. Passing grade ini tolak ukur yang akurat untuk memprediksi persaingan mahasiswa. Kira-kira kuotanya berapa, kemudian saingannya berapa. Dan yang terakhir, jangan lupa, Anda memilih program studi itu betul-betul memang akan dimanfaatkan ketika Anda lulus. Ya. Jadi Anda juga perlu literasi, harus baca-baca. Sekarang eranya digital gitu ya. Kemarin sebetulnya saya diundang oleh Amikom diskusi tentang ini, tapi tak satu pun anak Mayoga yang gabung di sana, sayang sekali. Ya, saya diskusi dengan banyak siswa. Kemarin saya juga diskusi di siswa di Kalimantan, tetapi tak satu pun kalian memanfaatkan itu. Gitu. Ini kan sangat sayang sekali gitu. Ya, Bu Faila ke luar ke Kalimantan ini, tapi tak satu pun Anda memanfaatkan itu. Gitu. Nah, itu salah satunya apa? Diskusi tentang bagaimana memilih prodi di era digital ini. Gitu. Ini penting ya, karena saat ini banyak sekali karir atau pekerjaan yang mengalami disrupsi ya, hilang, sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena apa? Karena menghadapi era revolusi industri 4.0, bahkan Jepang sudah merencanakan atau menyiapkan masuk ke 5.0. Tidak ya, kita aja baru merencanakan masuk menghadapi gitu. Jepang sudah 5.0, padahal ini global persaingannya gitu. Jadi kita akan siap bersaing secara global, mendunia. Nah, ini yang harus Anda siapkan. Karena 10 tahun yang akan datang, saatnya Anda yang akan duduk di kepemimpinan di negeri ini. Gitu. Jangan sampai Anda kalah bersaing dengan Cina, Jepang, Australia. Ini semuanya sudah menyerbu Indonesia. Ini jangan sampai kalah ya. Nah, berikutnya, ini ada beberapa tawaran. Terus terang ini saya mencari-cari juga gitu. Sebetulnya ini bisa Anda lakukan, tapi mari kita diskusikan. Strategi menentukan pilihan di perguruan tinggi itu banyak langkah ya. Minimal langkahnya ada 6 ini ya. Baik, ada azan, kita sambil mendengarkan azan. Langkah yang pertama, tentukan bidang ilmu yang ingin kita tekuni, bukan perguruan tingginya ya. Ini langkah ini. Jadi harus langkah 1 berurutan. Yang pertama tentukan bidang ilmu. Misalkan Anda akan menentukan di kesehatan atau di hukum
atau di bidang pendidikan, atau di penerbangan, atau pengolahan energi. Nah, ini harus Anda pikirkan bidang ilmu yang ingin ditekuni. Nah, ini pertama ya. Jadi Anda mau menekuni di mana? Nah, yang berikutnya ya. Nah, ketika Anda sudah berpikir untuk langkah disiplin ilmu atau bidang ilmu yang Anda tekuni, nah ini nanti baru berikutnya Anda akan menentukan apa ini? Program studi ya, program studi yang mendukung bidang ilmu yang Anda pilih. Ini contohnya kedokteran, kesehatan gitu ya, atau nih bidang kesehatan. Anda ingin menekuni di bidang kesehatan itu di mana? Kedokteran kah? Farmasi, biokimia, biomedis, ataupun yang lainnya. Misalkan Anda ingin menekuni di bidang hukum, ya, di pengacara, jaksa, hakim, atau konsultan, misalkan. Kemudian pendidikan, misalkan menjadi guru MIPA, guru sosial, guru agama, atau mungkin di bidang agama, mau jadi motivator, atau mau jadi hakim agama, atau mau jadi guru agama, atau mau dosen. Nah, ini Anda perlu mencari bidang ilmu tadi yang mendukung tadi, gitu, supaya lebih fokus, gitu, fokusnya kemana. Nah, yang berikutnya ya, setelah kita tadi tahu bidang keilmuan apa yang akan kita tentukan, kesehatan, hukum, atau mungkin agama, atau yang lainnya. Nah, baru Anda cari tahu perguruan tinggi yang menawarkan program tersebut apa. Misalkan fakultas Anda mau di kedokteran. Nah, ini apa saja yang buka di kedokteran? Ya. Misalkan Anda mau di farmasi, universitas apa saja di farmasi. Kemudian Anda mau di hukum, fakultas perguruan tinggi mana saja yang dihukum. Kemudian Anda mau di pertambangan, perguruan tinggi mana yang menawarkan program fakultas tersebut gitu. Nah, cari tahu sebanyak-banyaknya ya, jangan hanya mengandalkan konsultasi dengan guru BK ya. Anda perlu apa? Anda perlu mencari di Google. Nah, ini fakultasnya apa, kemudian mendalam tentang perkuliahan disebut. Kemarin juga ada teman-temanmu yang sudah mulai konsultasi terus-menerus gitu. Setiap hari selalu ada yang konsultasi tanya, Bu, kalau saya kuliah di sini nanti bagaimana ya Bu? Kalau di sini bagaimana ya Bu? Nah, ini selalu dikonsultasikan. Ini saya acungi jempol bagi kalian-kalian yang setiap hari japri Bu Faila, walaupun mungkin balasnya tidak langsung saat itu, nggak apa-apa. Kalian nggak usah sungkan ya. Pokoknya langsung di chat aja, Bu Faila, saya mau konsultasi, ini Bu, gitu. Nanti saya akan menjawabnya. Bu Faila kok nggak jawab-jawab? Di-ping ya, Bu Faila, gitu. Nah, pokoknya tanya aja. Jangan punya anggapan, wah saya mengganggu Bu Faila, enggak. Pokoknya kamu harus mengganggu Bu Faila, ya. Mengganggu dalam artian apa? Menanyakan. Nah, ini malah tak suruh, suruh ganggulah Bu Faila, cari tahu, gitu. Paling enggak Bu Faila akan mengarahkan, walaupun tidak semua informasi itu tersentral di Bu Faila, tidak. Setidaknya Bu Faila menunjukkan, Mas, coba cari ini, Mas, coba cari ini. Malah justru kemarin teman-teman dari Manfakem, kemudian dari Jawa Tengah, dari Kalimantan itu malah japri Bu Faila, malah yang lain ini gitu. Ya, ini yang kurang memanfaatkan. Nah, ini cari tahu sebanyak-banyaknya gitu ya di Google. Sekarang tuh fasilitasnya banyak sekali. HP-mu itu jangan hanya untuk main game, pokoknya untuk mencari perguruan yang tepat. Besok itu kira-kira prospeknya bagaimana, yang dipelajari apa. Saya senang apa enggak mata kuliah yang ada di situ gitu. Kemarin ada juga yang bertanya, Bu, saya itu anak IPA. Kalau mau masuk ke sini berarti saya harus ambil Soshum ya, Bu. Yang dipelajari apa ya, Bu? Nah, contohnya yang seperti ini gitu. Dia aktif gitu. Nah, ini harus dicari tahu. Nah, bentus peredam. Ya. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, setelah Anda tahu perguruan tingginya, keilmuannya sudah tahu, perguruan tingginya tahu, baru Anda akan menentukan saya nanti akan masuk ke perguruan tinggi itu di jalur apa.
PTN, SBM, jalur mandiri, atau SEPAN PTKIN, atau UMPTKIN, atau yang lainnya. Ini merupakan langkah keempat. Ya, bukan ini dulu. Aku nanti SEPAN PTN, milihnya apa ya? Nah, ini pengalaman kakak-kakak kelasmu yang tidak merencanakan tadi. Ya, yang dia tidak mencari bidang keilmuannya dulu. Biasanya bulan Januari masih maut-maut, belum tahu program studi apa yang akan dipilih. Nah, ini nanti akhirnya jadi ngawur gitu memilihnya. Oleh karena itu nanti akan Bu Paila targetkan bulan November Anda harus sudah punya keputusan Anda langkah-langkah ini nanti bagaimana. Nanti akan saya buatkan form. Saya sudah bekerja sama dengan Pak Toha. Pak Toha nanti akan membuatkan link nilai supaya tahu nilaimu itu bagaimana dan Anda bisa mengambil keputusan kira-kira keilmuan apa yang akan Anda ikuti. Nah, ini ya. Ini yang harus dilakukan. Nah, ini jalur ini sebetulnya sudah langkah keempat, jangan kebalik. Biasanya ini malah langkah pertama gitu. Ya, langkah pertama milih jalur dulu, langkah kedua perguruan tinggi, langkah ketiga baru prodi. Itu kebalik-balik. Ya, jadi harus berurutan tadi gitu. Nah, berikutnya ini kaitannya dengan UTBK ya. UTBK ini memang tahun ini ada perubahan. Kalau dulu itu banyak tesnya, kalau tahun ini tesnya hanya potensi skolastik saja gitu ya. Ini belum bisa dijadikan patokan karena besok kita belum tahu juga. Nah, langkah yang kelima adalah Anda memetakan persaingan dan alternatif prodi yang dimiliki, yang diminati ya. Ini berarti Anda nanti harus menganalisis passing grade gitu ya. Masing-masing perguruan tinggi ini nanti punya passing grade. Nah, ini informasi yang sebelumnya saja ya, ini masih lama karena yang kemarin belum muncul gitu. Nah, ini Anda perlu tahu kira-kira jumlah peminatnya berapa, daya tampungnya berapa, kuotanya, nah ini berapa persen. Nah, ini passing grade-nya seperti ini. Jadi ini dari tahun ke tahun nih, perhatikan ya. Jumlah peminatnya ini ya, tahun sekian, ini akhirnya tahun sekian jadi berkurang gitu ya. Ini perlu kita perhatikan. Nah, berikutnya, ini tadi langkah-langkah yang harus Anda ikuti ketika Anda mau memilih program studi. Selanjutnya lagi ya, ini juga menjadi tips gitu. Tips nih. Kalau tadi Anda sudah mengetahui 5 langkah tadi, fokus kepada bidang keilmuannya, kemudian yang kedua mencari informasi tentang perguruan tingginya, kemudian yang ketiga tadi apa? Yang langkah ketiga apa tadi? Masih ingat? Ya, cari tahu sebanyak-banyaknya. Langkah yang keempat apa tadi? Ya, tentukan jalurnya. Yang kelima baru Anda membaca passing grade-nya. Nah, selain ini perlu Anda ketahui. Bagaimana strateginya? Strategi untuk memilih prodi supaya benar-benar bisa lolos. Nah, ini juga perlu Anda lakukan. Ternyata Mbak Mitra belum ada ya. Baik, yang berikutnya itu adalah fokus pada satu kategori tes. Nah, ini satu kategori tes ini apa maksudnya? Jadi ketika Anda memilih prodi, coba fokus ke salah satu dulu. Ketika Anda milih, mau ke Saintek atau mau ke Soshum. Supaya apa? Persiapannya ini benar-benar maksimal. Jangan sampai nanti jangan sampai nanti fokusnya banyak, tetapi nanti akhirnya ambiar gitu ya. Anda tidak fokus satu. Kalau memang Anda ingin kemana ke satu prodi, Soshum atau Saintek, silakan mulai sekarang harus sudah dipastikan. Makanya
Makanya di bulan November nanti, ini Anda harus sudah menentukan. Ya, ini fokus ke satu. Penipunya atau Yang berikutnya, lumayan sih. aja Mbak. Kok kayaknya gitu. Ya. Berikutnya lagi gitu ya, selain fokus pada satu tes, ini di dalam belajar hilangkan kebiasaan sistem kebut semalam ya. Memang sekarang ini Mayoga sedang SKS, tapi bukan SKS sistem kebut semalam. Kalau belajarnya siswa ya dalam merencanakan besok mau ujian SBMPTN, hari ini mau belajar ya nggak akan keterima gitu. Jadi Anda sudah mulai persiapan dari saat-saat sekarang ini gitu. Ini siapa ya ini yang masih hadir gitu loh Mbak. Hadir yang dia masih berikutnya. Nah ini jangan sampai belajarnya mendadak ya. Kemudian ini tadi pilih prodi sesuai dengan passion. Ayo. Siapa yang mencoret ini? Ya, pilih prodi sesuai dengan passionmu. Ya, jangan sampai Anda memilih prodinya ini tadi, ya, tidak sesuai dengan passion. Nanti ketika Anda menjalani akan berat. Apalagi hanya coba-coba di SNMPTN. Yang penting saya lolos. Nah, nanti adikmu yang kena dampaknya, akhirnya di blacklist gitu, ya. Berikutnya lagi, nggak bisa ya, Mbak? Nah, ini penting juga ini auto suggestive power. Auto suggestive power ini keyakinan diri ini mengalahkan segalanya. Nah, ini percaya diri, ya. Kemarin ada juga, ya. Maaf ini barangkali yang lain juga mengalami. Ada juga temanmu yang chatting Bu Faila gitu. Bu, saya kok nggak pede ya Bu mau milih ini gitu. Ya, Bu Faila menyarankan kalau memang itu kamu punya perencanaan ke sana ya harus diawali dengan percaya diri. Itu jadi jangan ngambang. Kalau memang Anda nanti yakin itu yang akan Anda tekuni, nah ini berarti Anda akan apa? Akan percaya diri gitu. Nah ini percaya diri ini ternyata juga mengalahkan segalanya gitu. Ada cerita juga gitu. Kayaknya dia ketika sekolah itu biasa-biasa aja. Tapi karena dia punya keyakinan diri, biasanya kalau orang yakin tuh menjalani sesuatu itu enak gitu. Sehingga ketika dia menjalani jadi dia tetap apa ya? Tetap yakin, ketika yakin itu dia tenang, ketika dia tenang itu dia bisa belajar. Tapi berbeda dengan orang yang tidak punya keyakinan. Ya, ketika dia tidak punya keyakinan apa? Ketika dia tidak punya keyakinan yang ada, dia ketika mendaftar atau ketika mengikuti tes, dia nggak pede. Kemudian ketika menyiapkan diri saja dia tidak pede, akhirnya dia nggak tenang. Ketika dia nggak tenang, susah untuk belajar. Nah ini yang dikhawatirkan seperti itu. Oleh karena itu, ini perlu ada percaya diri. Sebentar saya mau ngajak Mbak Mita ini sudah join apa belum ya? Karena hari ini saya mengundang Mbak Mita sudah join. Oh iya, Mbak Mita sudah join. Halo. Hari ini saya mengundang Mbak Miftah. Mbak Miftah ini dia alhamdulillah bisa lolos di nggak bisa masuk nggak bisa masuk. Coba lagi. Ya Mbak Miftah ini alhamdulillah dia bisa lolos di perguruan tinggi di UNS dan ini keterimanya di Fakultas Kehutanan, nggak mudah juga gitu. Bukan berarti dia kemudian langsung gampang, itu juga enggak, dia butuh perjuangan gitu. Kenapa saya tidak mengundang yang SNMPTN? Ya ini saya sengaja mengundang Mbak Miftah yang dia memang butuh perjuangan. Ya coba halo Mbak Miftah. Mbak Miftah monitor. Halo? Oke. Mbak Miftah di unmute coba, dibuka, ayo. Ya, sambil Mbak Miftah bisa gabung, ya perlu saya tegaskan sekali lagi. Ya, tadi Bu Faira sudah menyampaikan langkah-langkah, ada sekian langkah itu, jangan sampai kebalik-balik. Ya, nanti akan saya share supaya semuanya paham langkah apa yang harus saya lakukan. Nanti setelah ini, mungkin Senin depan saya akan intens masuk di kelas kalian.
ya. Kelas kalian kelas per kelas gitu, satu kelas gitu. Supaya apa? Saya bisa diskusi dengan kalian. Kalian sudah punya perencanaan apa belum gitu. Karena ketika saya bentuk grup juga tidak semua grup itu aktif gitu. Nah, ini akan saya coba untuk masuk ke kelas-kelas. Jangan-jangan ini Bu Faila aja nih yang semangat gitu, tapi kalian justru tidak punya semangat gitu. Jangan sampai gitu ya, karena ini semuanya demi kalian. Sekolah memfasilitasi ini demi kalian. Kalian bisa mengikuti jejak kakak-kakak kelas kalian yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Nah, nanti akan saya masuk ke kelas. Setelah itu saya akan menunggu kalian punya perencanaan yang real, punya planning. Saya akan saya akan menekuni bidang ilmu A. Kemudian saya akan memilih perguruan tinggi A ini. Kemudian setelah itu saya akan melakukan langkah-langkah ini. Nah, ini harus muncul dan akan dibantu oleh Pak Tula untuk apa? Menganalisa nilai belajar kalian nanti seperti apa. Itu perencanaan Bu Faila, ya. Oke, sebelum dilanjut, mungkin ada pertanyaan atau ada respon, ya, tanggapan dari kalian terkait dengan strategi yang Bu Faila sampaikan tadi. Ini Mbak Miftah kok agak susah joinnya ini. Halo, oke silakan. Raise hand kalau mau bertanya boleh, kita komunikasi saja sebelum waktunya habis. Halo, ada? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, oh Rifki ya? Ya, Bu. Oke, Maaf, ya, silakan. tadi kan Rifki. Ibu sudah menyampaikan 3 strategi. Yang kedua itu pokoknya jangan SKS. Yang ketiga auto suggestion power. Suggestion power, ya betul. Ya. Terus kalau strategi yang pertama tadi apa ya, Bu? Maaf tadi saya telat join. Oh iya ya. Strategi yang pertama fokus pada satu kategori tes, ya. Fokus pada satu kategori tes ini maksudnya ini bukan apa. Fokus pada satu kategori tes ini disarankan Anda akan fokus kepada satu kategori, Soshum atau Saintek. Kalau Mbak Rifki mau ngambil Saintek berarti Anda akan fokus ke Saintek saja. Jangan aku Saintek apa Soshum ya, semuanya ngambang. Nah, itu nanti akan menjadi apa? Pikirannya terpecah-pecah. Itu yang pertama tadi. Pikiran fokus, kemudian yang kedua jangan mendadak belajarnya, ya, jangan sistem kebut semalam. Kemudian yang ketiga tadi, Anda harus punya keyakinan bahwa saya bisa. Gitu, Mbak Rifki. Ini Mbak Miftah bisa gabung. Halo Mbak Miftah. Bisa di-unmute Mbak Miftah? Ya, suaranya di-unmute dulu. Halo Mbak Miftah, unmute mic-nya. Halo. Halo Ibu. Oke, ya. Masih ada beberapa waktu Mbak Miftah bisa memberikan motivasi kepada adik-adik, silahkan. Ya, ini adik-adiknya. Ya, oke, silahkan Mbak Miftah. Kurang lebih sama sih Bu, kayak Bu Faila gitu. Ngomong Ya, Mbak Miftah, gini Mbak Miftah kan juga ini ya, tidak kemudian langsung keterima di senam PTN. Tapi Mbak Miftah di sini, ya, artinya Mbak Miftah juga tidak kemudian tidak di SNMPTN gitu, tapi Mbak Miftah berjuang gitu. Nah, mungkin strategi-strategi apa yang dilakukan Mbak Miftah sehingga bisa tembus di SBM ini? Silakan Mbak Miftah, minta motivasinya. Masih ada waktu 5 menit, ya. Belajar yang rajin. Terus karena ini kan masih semester awal, ini dikuatin itu buat materinya. Terus nanti pas udah Januari gitu, latihan soal, sering-sering tanya Bu Guru, Pak Guru. Biasanya saya WA Pak Tuhan. Terus apa ya? Sholatnya tepat waktu, zikir yang banyak, apa ya? Iya. Ya. Nggak semua hal itu bisa kamu capai dengan duniawi aja gitu. Hebat. Ya, sip Mbak Miftah, oke. Ya, jadi istilahnya usahanya bumi dan langit gitu ya Mbak Miftah ya. Yeah. Usaha bumi tadi sudah konsultasi dengan Pak Tuhan, dengan Bapak Ibu Guru gitu. Usaha langitnya juga demikian ya. Apa yang ketika kamu inginkan bumi, kamu juga perlu mendekat dengan langit gitu ya. Supaya nanti kamu bisa dikabulkan apa yang kamu cita-citakan gitu. Dan Mbak Miftah juga tidak
tidak mudah gitu ya untuk apa tadi, tidak mudah langsung gampang gitu, tetap perjuangan gitu ya Mbak Mita ya. Ya, ada lagi? Mungkin ada yang mau bertanya, masih ada waktu 4 menit untuk Mbak Mita mungkin, silakan. Tadi Mbak Mita sudah menyampaikan motivasinya, silakan. Yuk kita manfaatkan. Ada yang mau bertanya? Ada lagi Mbak Mita yang mau disampaikan? Oh ya, udah sih. Dalam memilih prodi. Waktu itu Mbak Miftah langsung memilih prodi kehutanan atau mungkin pertimbangan yang lainnya gitu? Atau mungkin... Enggak, saya ikut tes psikolog itu 3 kali, Bu. Yang pertama tuh pas di MAN tuh 2 kali. Sama yang satunya lagi saya di psikolog UGM. Itu nyuruh apa ya? Setelah tes gitu disaranin itu apa? Kehutanan. Kehutanan ya. Ya. Arti itu betul-betul memilih prodi itu sesuai dengan bakat dan minat. Mbak Miftah betul mencari sebetulnya saya itu potensinya ada di mana gitu ya. Ketika sudah menemukan, tentunya diimbangi dengan belajar gitu ya. Tadi belajar bertanya dengan guru-guru, kemudian latihan soal, kemudian Mbak Miftah akhirnya mendapatkan itu semua. Oke Mbak Miftah, selamat Mbak Miftah, terima kasih sudah bergabung. Ya, karena ini waktunya juga tinggal 3 menit. Terima kasih sekali motivasinya sehingga adik-adik ini bisa mengikuti jejak Mbak Miftah. Ini salah satu kakak kelas kalian dari 130 tadi yang bisa lolos di SBMPTN gitu. Nah, ini perlu Anda ikuti jejak Mbak Miftah dan kawan-kawan gitu ya, supaya apa? Anda persiapannya harus bagaimana, kemudian saya dalam memilih program ini juga bagaimana. Ternyata tidak mudah. Aku kepengen ini langsung keterima, tidak. Mbak Miftah butuh 3 kali psikotes ya. Ternyata tidak hanya langsung hanya apa keinginannya saja, tidak. Ternyata dia butuh apa? Mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Saya ini sebetulnya passionnya di mana gitu. Mbak Miftah saat ini juga menggunakan psikotes, selain Mbak Miftah menganalisa kemampuan belajarnya juga gitu. Dan punya cita-cita. Oke, yang lain barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita finish? Oke. Silakan 2 menit lagi. Baik, kalau tidak ada, nanti silakan saya tunggu chatnya ya. Saya tunggu chatnya. Ini Bu Faila seperti ngecap ini apa? Seperti bakul jamu ya, bicaranya harus buru-buru gitu ya, nggak apa-apa karena waktunya memang sempit, tetapi tidak mengapa kita nanti bisa berdiskusi lagi lewat grup ataupun japri langsung ke Bu Faila, tidak apa-apa gitu ya. Kita rencanakan semoga minggu depan Bu Faila bisa masuk di kelas-kelas kalian semuanya dan secara intens mulai setelah PTS ini kita siapkan supaya kalian betul-betul akan menyiapkan diri untuk menghadapi sukses PTN di 2001 ya. Semangat semuanya, coba saya ingin mendengarkan suara kalian. Apakah Anda siap? Silakan dibuka. Ya. Saya ingin mendengarkan suaramu. Oke, sekali lagi ya, ya. Oke, saya ingin mendengarkan. Iya. Yang keras ya. Apakah Anda siap untuk mengikuti sukses PTN 2001? Siap. Tepuk tangan untuk kalian. Siap. Ini ada yang ya gimana ya, ya suaranya sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, saya yakin Anda akan mengikuti apa ya sukses PTN di 2001. Terima kasih sudah bergabung ya, walaupun ini jumlahnya terbatas tidak apa-apa. Nanti akan kita lanjutkan di kelas atau di japri atau di kelompok muslim. Terima kasih, sehat untuk kalian semuanya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Jadi Bu Faila cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin. Terima kasih.